Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Mungkin sekarang hari ini kita dari kelompok 3 akan mengobservasi atau wawancara seorang engineer di bagian proyek. Langsung saja kita sudah ada narasumbernya, yaitu dengan Bapak siapa Pak? Aryo Anggoro. Bapak Aryo Anggoro, berarti panggilnya Pak Aryo ya? Iya. Bapak Aryo. Kemudian kira-kira saya sebenarnya mau di sini kita mau sharing-sharing aja sih Pak. Mau kita tanya-tanya, nggak terlalu formal atau apa. Kemungkinan kalau boleh tahu apa memang Bapak lulusannya memang apa namanya dari sipil gitu Pak? Iya, dari sipil dari Universitas Negeri Jakarta. Oh, berarti dari UNJ ya Pak? Iya. Kita satu alma mater berarti Pak. Oke. Kalau boleh tahu Pak, kan Bapak lulusan tahun berapa Pak? Lulusan tahun 2014. Berarti kira-kira kalau kita boleh tahu juga untuk pengalaman kerja sudah pernah bekerja di mana aja gitu Pak? Waktu pertama lulus itu saya bekerja di kontraktor ya di perusahaan konstruksi engineering. Di sana, iya betul. Di sana saya sebagai pelaksana finishing dan struktur Pak. Kalau untuk sekarang ini Pak? Untuk saat ini saya bekerja di owner di perusahaan Jaltamas. Iya. Sekarang lagi melayani proyek apa tuh Pak? Kalau sekarang saya di bagian kawasan industri. Sebelumnya saya juga pernah bekerja di konsultan struktur. Ya. Dan saya sebagai instruktur sebagai direktur struktur dan engineering. Jadi sebagai di engineering lah ya berarti ya Pak. Iya. Kira-kira apa sih Pak tugas dari seorang engineering itu, apa kerjanya itu ngapain selama di kerjaan kayak gitu? Tugas engineering itu kita mereview gambar yang ada dari konsultan perencana. Lalu kita mengecek spek-spek yang ada gitu, apakah sesuai dengan sesuai standar betul. Nanti kita cocokkan sesuai standar detail yang ada gitu. Sesuai standar atau tidak gitu. Baru nanti kita aplikasikan ke lapangan kalau sudah menjadi sobrawi. Gitu Pak. Kemudian sebenarnya gini sih, kemampuan lebih spesifiknya kemampuan apa supaya dalam untuk menunjang dari di posisi Bapak, maksudnya apakah ini misalkan harus MT-nya harus kuat atau apanya harus kuat gitu di posisi seperti Bapak, mata kuliah apa gitu ya? Untuk semua mata kuliah sebenarnya sangat penting sekali ya, terutama ya di dunia sekarang ini kan kebanyakan konstruksi beton. Iya. Bisa ke pembelajaran fondasi, struktur beton, baja dan lain. Oh itu. Berarti mata kuliah sebenarnya semua mata kuliah itu penting ya Pak untuk menunjang di dunia industri, menunjang kita di dunia kerja. Tapi ada beberapa mata kuliah yang harus diunggulkan gitu, yang dilebihkan kayak mata kuliah yang tadi. Kemudian sebenarnya gini, kita kan dari mata kuliahnya struktur kayu 2 ya Pak. Iya. Kita mau nanya, apa Bapak pernah nggak sih seperti kayak mendesain atau merencanakan sebuah struktur yang bahan dasarnya adalah kayu gitu Pak? Pernah nggak sih Pak mendesain tentang kayu gitu? Kebetulan saya belum pernah, karena kebanyakan di dunia industri ini, di dunia konstruksi, kebanyakan itu struktur beton. Iya, beton bertulang. Gitu. Berarti untuk sekarang ini kayu itu mulai tergerus gitu ya Pak? Iya. Sudah tergantikan oleh struktur beton. Kalau kayu itu sebagai penunjang saja. Penunjang seperti kayak gimana tuh Pak? Biasanya kalau untuk kayu sendiri itu di dunia konstruksi beton dia sebagai backisting biasanya. Jadi sebagai backisting aja. Iya. Kira-kira teknologi
kayu masa kini itu menurut pandangan Bapak seperti apa sih? Kayu sekarang ini kayak gimana nih menurut pandangan Bapak? Di zaman yang modern ini banyak sekali kayu-kayu yang sudah semakin berkembang ya. Ada kayu pres, laminasi, dan lain sebagainya. Kalau menurut Bapak, pendapat Bapak tentang perkembangan kayu dari dulu nih sampai sekarang, kayu itu tuh gimana sih? Apa gitu-gitu aja atau ada perkembangan juga seperti apa Pak? Dari zaman dulu ke sekarang gitu, selama Bapak kuliah sampai sekarang kayak gitu Pak, pendapatnya? Kalau untuk dunia konstruksi sama aja seperti dulu. Kalau untuk bangunan rumah tinggal biasanya kan ada sambungan kayu seperti lidah berkait dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang kita lihat sih memang kayu itu kan sekarang sudah agak berkurang ya Pak, khususnya di proyek-proyek besar. Selain untuk sebagai kayak perancang gitu yang backisting gitu, kalau di proyek besar itu apa sih kegunaan kayu selain sebagai itu Pak? Ada kegunaan lain nggak sih Pak kalau di proyek besar gitu? Kalau untuk proyek besar ya kebanyakan hanya backisting. Hanya backisting. Iya betul. Dan kayu laminasi biasanya digunakan untuk backisting. Kayu laminasi. Iya betul. Kayu berlapis. Kemudian kalau misalkan terkait kayu laminasi nih Pak, kayu laminasi itu memang benar-benar apa ya berguna nggak sih Pak di dunia kerja kayak gitu si kayu laminasi ini? Kalau untuk selain di dunia konstruksi, kebanyakan itu di dunia industri lah. Kebanyakan sebagai untuk furniture. Iya betul. Untuk pembuatan kursi, lemari, ya. kitchen set dan sebagainya. Jadi kalau di dunia konstruksi berarti kayunya hanya begitu-begitu aja ya Pak. Iya, kalau jarang dipakai. Digunakan di dunia furniture Iya, gitu ya Pak. Kira-kira Bapak ada saran atau apa buat sarannya buat mengembangin si kayu ini supaya misalkan bisa bersaing di dunia sekarang dengan silikon gitu. Kira-kira apa pandangannya? Menurut saya untuk persaingan di dunia modern ini, kayu bisa juga digunakan sebagai konstruksi bangunan, terutama khususnya itu bambu, karena bambu mempunyai elastisitas yang sendiri ya, yang berbeda untuk ketahanan baik untuk bangunan gempa maupun yang lain. Berarti mau baik kayu maupun bambu punya karakteristik tersendiri ya Pak? Ya, betul. Punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing sendiri. Terus mungkin ini ya kira-kira saran, bukan kritik sih, saran Bapak buat kita nih, teman-teman kita yang masih di dunia kuliah, apa sih sarannya? Misalkan ujangan-ujangan supaya nanti kita sukses di dunia kerja kayak gitu. Intinya sih terus belajar, sering bertanya kepada senior maupun yang sudah berpengalaman. Selain itu kita juga bisa melakukan perkembangan lah untuk melakukan suatu usaha untuk menemukan suatu terobosan baru. Khususnya kebanyakan itu untuk bahan tambah, uji bahan tambah. Betul. Kayu sebagai seperti tadi kayu pres, laminasi dan sebagainya. Kemudian sebenarnya pertanyaan ini sih simpel sih Pak.
Apa sih Pak suka dukanya jadi seorang engineer gitu, suka dukanya di posisi sebagai bapak gitu? Suka dukanya ya banyak sekali. Betul. Untuk sukanya sendiri itu kita bisa menambah wawasan ilmu di dunia konstruksi. Kita bisa menemukan hal-hal yang baru gitu, yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Sedangkan dukanya itu terkadang kita suka kurang teliti saat kita mengoreksi gambar dari perencana maupun spek-spek yang ada, sehingga terjadi kesalahan di suatu waktu gitu. Agak terlewatkan gitu. Iya, kurang teliti gitu. betul. Mungkin pertanyaannya sebenarnya itu aja gitu ya Pak, terkait pertanyaannya untuk observasinya. Saya mengucapkan terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf jika merepotkan. Semoga pekerjaannya semakin sukses Pak. Pokoknya ya gitu, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Amin. Pasti bermanfaat kok Pak. Terima kasih Pak atas waktunya.